poinnya adalah Anda seperti juga yang dilakukan oleh dikatakan oleh para aktivis, Pak Jokowi harus ikut membereskan ini. Bung Fajrul, Anda termasuk orang yang sebenarnya menjadi korban ketika di mahasiswa atau aktivis juga. Menurut Anda perlu nggak Pak Jokowi? Ada seruan Pak Jokowi turun dong, membereskan mereka yang memang ada di bawah. Apakah logika hukum ini tidak terlalu melompat ya? Bahwa apa yang terjadi di bawah lalu kemudian mestinya bisa diselesaikan di bawah. Presiden Jokowi ini kan pengen ini the governing president, the governing government gitulah ya. Beliau berharap bahwa semuanya itu teratur, good governance begitu. Segala hal diselesaikan berdasarkan wilayahnya sendiri-sendiri seperti itu ya. Melompatan seperti yang dilakukan Uceng ini kan cukup berbahaya juga. Nanti Uceng ketabrak motor, masalahnya juga salahnya Pak Jokowi. Jadi masalah juga. Atau Rocky gagal naik gunung gitu, salah Pak Jokowi juga. Jadi ini gagal contoh selalu nih Saudara Fajrul. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh LBH, misalnya ada 6.000 tadi, saya tidak punya data itu, kenapa tidak dilaporkan saja sebagaimana kita ini kan berharap nih Ceng. Berharap sekali bahwa proses hukum di Republik ini sejak kita berjuang dulu berjalan di wilayah yudikatif, legislatif berjalan di bawah legislatif, kemudian eksekutif berada di bawah eksekutif juga. Kita tidak ingin ada campur aduk seperti ini. Nah, teman-teman kalau memiliki data, fakta yang sangat bagus, mohon diselesaikan melalui jalurnya. Jangan diterobos semacam ini. Ini akan berbahaya. Itu sama dengan itu Anda ingin mengatakan betul. Ini event para aktivis selalu menyerahkan beban ke Pak Jokowi. Seolah-olah ini sama saja dengan menghimbau bahwa lebih baik ini presiden harus menguasai segala-galanya, harus mengatur. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya, itu yang kita tentang pada masa Orde Baru dulu. Ya, oke, Bung Uceng. Sistem presidensil menempatkan pertanggungjawaban berada di presiden gitu. Tentu berbeda dengan sistem parlementer. Maka nggak bisa logikanya bahwa presiden tidak ikut campur. Yang kedua adalah harus diingat penegakan hukum itu ada polisi dan jaksa di bawahnya. Kita tahu bahwa penegakan hukum polisi dan jaksa ini banyak bermasalah gitu. Karenanya kenapa kemudian tidak ada upaya perbaikan besar di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi selalu digembar-gemborkan, tidak mau campur tangan, ikut masuk dalam proses penegakan hukum, Bung Fajrul tentunya lupa ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato bahkan mengatakan kepada jaksa dan polisi di daerah supaya tidak mudah mengkriminalkan proses kebijakan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian sempat diributkan juga kala itu sebagai ikut campur tangannya presiden dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau gitu saya mau tanya posisi Anda. Berarti kan Anda lebih merasa bahwa Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tidak cukup melakukan apa-apa. Bukan ini terjadi karena campur tangan istana. Campur tangan istana atau tidak tentu ada proses penegakan hukum ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda melihat kasus ini. Apakah tidak diizinkan diskusi semacam ini tentang pemakzulan presiden itu lebih karena orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan upaya yang lebih cukup untuk menghentikan itu, atau memang ada campur tangan istana untuk menghentikan diskusi itu? Mbak Rosi, kita tentu nggak bisa kesimpulan ya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, siapa yang ikut bercampur tangan lalu kemudian melakukan pemaksaan, kan ada banyak faktor. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi para buzzer gitu, bisa jadi juga aparat negara, bisa jadi orang lain gitu. Jadi plat merah, bisa plat kuning, bisa plat hitam, bisa semua gitu kalau bisa. Makanya kenapa saya bilang penegakan hukum harus dikedepankan. Saya pikir kita tidak. Hukum itu harus menjawab, penegakan hukum itu harus mendetailkan bahwa sebenarnya untuk kasus UGM pelakunya itu plat merah, plat hitam atau plat kuning gitu. Supaya orang tahu. Masalahnya di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali. Nyaris tidak ada yang selesai. Kalau kita bicara soal kasus Rovio, saya dapat poinnya. Tapi Bung Fajrul sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Armando. Enggak beda-beda, jangan sama. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang
yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98, sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita Lalu kenapa terjadi tidak sekarang? terjadi. Itu kan karena Rocky menyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya Oke, istana. karena saya Seperti terangkan Uceng ya. juga. Saya Pertanyaan terangkan. dari Bung Rocky adalah Boleh kenapa itu Rocky bisa berpikir terjadi? begitu. Karena saya terangkan ya, saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Rocky. Saudara Fajrul. Saya Saya berikan terangkan kesempatan. dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin Rocky. salah, karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Ya. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili, yaitu kepala negara itu. Ya. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, Nah, gini deh. saya- Gua potong. saya- Gua potong. Nah, Kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi Oke, melarang Bung Fajrul. Rocky berbicara? Biar aja Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya Kapan larang dulu, Presiden saudara. Jokowi Biar melarang dia Rossi berbicara? Kita Tidak dengar dulu pernah. dong, Bung Saya Fajrul. terangkan ya, bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena Karena itu saya mau Sebentar, terangkan. Bung Fajrul, sebentar. You mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator Memang, sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa Bung Fajrul. menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, Bodoh, itu gimana? You- sebentar. Sekarang saya terangkan Stop. ya. Bung Fajrul, stop. Oke, Ya, mau saya saya terangkan? kasih kesempatan. Ya. Oke, saya terangkan ya. Kalau ada survei, Ya. pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh hak berbicara? tidak Tunggu, saya mau terangkan Oke, dulu. apa Kita tidak hubungannya? berandai-andai, Saya mau terangkan Rocky. metode berpikir Anda gitu Oke. ya. Oke. Kita tidak berandai-andai. Bukan, ini. saya mau Bung terangkan Fajrul, dulu. kita Bagaimana dengerin dulu. Ini hipotetik kalau dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Bung Saya Fajrul, terangkan sebentar. pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh. Kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari Oke, kekuasaan. daripada benar, kita dari saya terangkan sendiri. Anda. Menawarkan Poinnya kepada apa? saya mengenai fakta dan Saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana Dengerin, kemari, ya. Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya Karena apa? dia tahu Poinnya terjebak. apa dengan konteks Poin saya akan adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif dia kepala negara. Oke. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja termasuk mencaci maki presiden itu. Bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau Anda mau uji hukumnya tuh. Jadi jangan Anda bilang memang tidak diintervensi. Tidak Tetapi diintervensi. soal hak asasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajrul adalah poinnya? apakah semua itu harus jadi urusan presiden? Nggak ada urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampus Rocky, terutama berpikir bahwa jangan bagaimana melarang mungkin, mahasiswa. Rocky, Kalau presiden kampus itu melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin saya sepakat Ya, apa bahwa poinnya? presiden harusnya punya ada speech Ya, yang itu dia nggak mengatakan mampu, ada dia nggak ngerti public address. penghargaan Presiden pada kebebasan ini berekspresi bersumpah terutama- menjalankan Itu undang-undang normatif, dasar. itu nggak saya peduli normatif itu. Faktanya tidak ada satupun Rocky, keterangan dari sebagai presiden. pejabat, sebagai kepala negara, You dia bicara harus tentang bersikap administrasi. normatif. You bicara administrasi, kita bicara Karena tentang dia prinsip hak terikat asasi. pasal 4 Terikat misalnya apa? dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar. Dia bersumpah Undang-Undang Dasar menjalankan bilang gini ya, Pancasila. stop. Dia Ya, memberikan iya, oke. tubuh. Undang-Undang Dasar bilang kebebasan berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat.
Rocky, Ya, kalau stop. Itu misalnya gini, poinnya Ya, si jadi poinnya Bung presiden Rocky ngomong itu cuma apa? gini, simpel kok. Kalau Gini, misalnya ada Bung orang, Fajrul oke. gini, poinnya Bung Tunggu, Rocky jangan, ini jangan segini. pakai kalau itu Bung adalah Rocky, hipotetis. ya, Buang-buang diam dulu. kata. Tadi kan kamu Ya, yang iya kan paling mau senang. nggak pakai kalau. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi Ya. tidak cukup memberikan kejelasan posisinya Sangat jelas. terhadap jangan ada pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan HAM. Dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh Ini Presiden Fajrul Jokowi. dari tadi ngomong saya seperti Begini ya, kayak ngabalin Rosi. gitu. Ini dia Ini ulang. Rosi, kita itu presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan, dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas Jadi mengatakan. tidak perlu, presiden tidak perlu. Oke, itu Enggak, aja. dia menyatakan itu. Dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dari misalnya begini, ketika dikatakan- banyak orang yang mengatakan, dikatakan lain beginilah dengan yang Rocky, dilakukan. begini ya Rosi ya, ketika banyak orang mengatakan, sekarang presiden tidak usah lagi pilih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya. Ya, sikap dan perbuatan Itu lain. sikap saya, karena itu umumkan sekarang bahwa saya setia kepada Undang-Undang 45 pemilihan presiden secara langsung. Kemudian yang mengatakan bahwa pilkada jangan lagi langsung. Presiden Jokowi memerintahkan Pak Fajrul bicara kepada publik. Pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung. Seperti Ya. itu. Itu headline-nya begitu, tapi isi beritanya lain kan? Tidak dong Rocky, jangan begitu. bukannya- Kita setia Rocky. Sebentar. Ya itu janji. Ini Sesuai soal janji politik. dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan, Jalankan sampai di mana? Jalankan presiden 3 kali begitu ya Ceripori. Presiden bilang tidak. Pak Juro bicara kepada jadi publik. godaan itu ada ya, godaan itu untuk ada. minta Pak Jokowi Dan 3 kami kali. selalu berupaya, beliau selalu mengatakan, Pak Juru bicara kepada publik, pilkada langsung, pilpres langsung, tidak presiden hanya 2 periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita Ini lanjutkan. kesetiaan Kami terhadap kembali demokrasi. sesaat lagi. Kesetiaan itu dibatalkan oleh perilaku. Untuk menambah perspektif kita, saya juga ingin mendengar dari mereka. Salah satunya adalah dari Ketua YLBHI Asfinawati dan juga pegiat media sosial Eko Kuntadi. Selamat malam Bung Eko, selamat malam Mbak Asvina. Selamat malam. Saya mau Mbak Aswin dulu. Anda meminta Presiden Jokowi menertibkan buzzernya. Mengapa hal ini penting menurut Anda? Itu loh yang menurut saya, yang kita bisa lihat sesungguhnya seperti juga buzzer, ada yang biasa-biasa aja gitu, pernyataan-pernyataan biasa. Tapi ada juga yang sangat keterlaluan, yang pernyataan-pernyataan akan meluluh lantahkan demokrasi kita ya. Kalau kayak gitu ya harus dikasih tahu dong. Dan kalau nggak dikasih tahu, dan kan tidak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat. Mengapa Anda mengkaitkan ada buzzer pendukung Pak Jokowi dan itu menodai demokrasi kita? Ya, pertama saya mau mengungkapkan contohnya dulu, biar kita tahu seberapa parah sebetulnya persoalannya. Misalnya orang-orang yang membela KPK itu dikatakan Taliban, dan misalnya juga ada kasus lain soal sawit baik gitu ya, hashtag sawit baik dinaikkan terus menerus itu ketika terjadi kebakaran hutan yang membuat ratusan ribu orang tidak bisa bernafas. Dan kita Tapi tahu emang itu buzzernya Pak Jokowi soal sawit baik? nah ini yang menarik ya, ada banyak jaring-jaring buzzer, misalnya saja soal COVID. Kita tahu bahwa pemerintah mengucurkan puluhan miliar untuk wisata. Denny Siregar misalnya pada tanggal 2 Maret mengatakan Pak Jokowi gitu ya, @Jokowi kucurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer luar supaya terus promo wisata. Ada orang yang teganya sibuk sebarkan isu corona. Itu jelas-jelas binatang. Dan kemudian terbukti bahwa Maret memang sudah ada COVID-19 dan sebelum itu kemudian di kebelakang hari kemudian ditemukan sebelum tanggal 2 Maret tampaknya sudah ada di Indonesia. Ini kan mengerikan sekali ya karena menyangkut nyawa orang dan Oke, saya sepakat di situ Mbak Asvin. Tapi kenapa? Itu kan buzzer dan mereka bisa mengendorse siapapun. Kenapa harus Anda kerucutkan bahwa itu Jokowi? kan Jokowi kepala pemerintahan.
Begitu Jadi ya. untuk urusan buzzer Program juga itu tanggung jawab Jokowi. buzzer yang mana dulu gini kan kita Kan lihat Anda tadi mengatakan COVID, Ya. sawit. Iya, betul. COVID itu kan programnya program pemerintah untuk mengucurkan uang untuk pariwisata dan untuk soal kesehatan kedaruratan kesehatan masyarakat, undang-undangnya mengatakan presiden yang harus menetapkan kedaruratan dan terbukti kan kemudian akhirnya ditetapkan kedaruratan oleh presiden. Jadi oleh siapa lagi gitu? Kalau yang presidennya bukan Pak Jokowi, ya akan saya sebut orang yang duduk di kursi presiden itu. Oke. Karena aturannya memang mengatakan presiden yang harus bertanggung jawab. Oke, serius nih. Jadi Anda menganggap buzzer-buzzer Pak Jokowi itu membahayakan demokrasi? Sangat saya serius mengatakan itu, dan memang sudah terbukti karena ada polarisasi yang terjadi karena soal buzzer ini. Semua orang yang kritis kemudian dikategorikan HTI, Taliban gitu ya, orang-orang yang menentang revisi undang-undang KPK, dan kita tahu inisiator revisi undang-undang KPK dari pemerintah gitu langsung dicap KPK atau Taliban. Ya, saya dapat poinnya. Bung Eko Kun, tadi Anda sekarang pegiat sosial dan banyak memang postingan Anda di sosial media memang secara langsung atau tidak langsung mendukung Pak Jokowi. Anda apa yang ingin Anda koreksi dari penilaian bahwa buzzernya Pak Jokowi itu menodai demokrasi? Yang pertama bahwa media sosial ini kan umum banget ya, publik yang bergerak di situ. Artinya bahwa tidak semua orang yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah itu harus di stigma buzzer. Menurut saya itu juga stigma yang buruk. Sama tadi seperti Mbak Hasti tadi ngomong bahwa mereka marah di stigma HTI dan lain-lain. Menstigma buzzer juga sama. Itu problem yang menurut saya juga harus clear juga. Menstigma buzzer itu juga membuat jadi gini, bahwa kalau ada kebijakan, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah, itu hal yang biasa. Kalau kita bicara demokrasi, kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Yang repotnya ketika tadi stigma dan orang YLBHI, sekelas YLBHI yang selama ini menjadi gerbong demokrasi, menstigma orang, ini menurut saya juga nggak fair. Itu yang merusak demokrasi menurut saya. Jadi dalam konteks kebijakan itu biasa. Ada pro dan kontra. Kalau yang pro di stigma tadi buzzer, ya nggak benar menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke. Saya dapat poinnya. Jangan kemudian buzzer itu distigmakan sebagai yang hina di demokrasi gitu ya. Tunggu. Bukan orang yang pro pemerintah itu tidak serta-merta buzzer. Itu yang paling penting. Jadi ada ribuan orang, ada jutaan orang yang pro pemerintah, ya tidak serta-merta buzzer. Gitu lah. Itu yang paling penting. Oh, oke. Saya agak nggak terlalu ngerti sih pernyataannya. Anyway, Bung Fajrul, ada penilaian bahwa ada buzzernya Pak Jokowi yang harus ditertibkan. Bagaimana Anda meletakkan ini dalam konteks? Saya bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Iya. Semua itu kan media sosial. Saya misalnya tiap hari diberi analisis data oleh Dirjen Aptika gitu. Buzzernya Pak Jokowi itu disinyalir adalah pokoknya apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi tadi bagus itu sekali berhasil. penjelasannya Bung Eko. Kalau ada orang mendukung kebijakan pemerintah, lalu kemudian apakah orang itu buzzer? Dia menulis kemudian di Twitter, di Instagram. Ya enggak dong, kok begitu semudah itu menuduhnya. Terus kemudian ada yang bersikap kritis, ya saya senang. Makanya saya berkali-kali kan mengatakan kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Saya ke Bung Rocky kalau begitu. Nah, tapi kalau Anda memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, Anda berurusan dengan hukum di luar daripada itu. Oke, apa yang Anda lihat dari buzzer dan kekacauan demokrasi? Dulu buzzer itu dibubarin sama kakak pembina tuh. Itu ada di mana-mana. Jadi memang ada buzzer itu kan dulu dibubarin kan. Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main buzzer. Oh iya, jelas itu saya kasih kritik ya. Oke. Dan nama saya jelas itu dan beri kritik. Tapi begini, saya terangkan dulu ya perlahan-lahan. Anda tidak bisa mendeteksi buzzer itu disuruh oleh presiden, disuruh oleh menteri. Tetapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara tuh. Gitu. Nggak usah. Aku sesuai pikiran dengan Rocky, masa aku buzzernya Rocky kan enggak. Nggak ada urusan. Itu bagian belakangan itu. Dulu dimai dulu ada gampang. Ntar bisa ngoceh lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah
mengulik-ngulik pribadi orang itu. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Sekarang bertanya kok dia tahu? Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosen, dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu tuh. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Nah, jadi menurut Anda apa yang membedakan Anda yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan buzzer yang selama ini membela Pak Jokowi? Kan ada tuduhan juga seorang Bung Rocky yang mengatakan, Bung Rocky ini buzzernya AHY. Saya tidak berbuzzeria. Karena buzzer itu ada APBN-nya tuh. Enggak, Oke, saya sebut APBN dalam pengertian, influencernya kan dikeluarin uang buat APBN kan? Ya kemarin waktu pariwisata enggak. Saya Pak membela, Jokowi. tunggu karena itu tunggu dulu. Saya belum selesai nerangin apa yang namanya buzzer itu tuh. Kalau Anda bilang misalnya saya membela AHY, iya saya membela pikirannya tuh. Karena dia bukan tokoh pada waktu itu. Saya dekat dengan SBY, ya saya diskusi. Saya waktu kampanye kemarin tuh dekat dengan Prabowo. Ya karena saya menghajar istana tuh. Tapi saya dengan Prabowo berbeda motifnya. Saya ingin membatalkan kedunguan istana. Prabowo ingin mengambil kekuasaan di situ kan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya tuh. Tapi yang lebih penting adalah ada uang mengalir apa tidak itu. Dan demi apa itu. Kalau saya disebut buzzer Prabowo, 12 jam setelah Prabowo jadi menteri, saya hajar di Twitter juga kan. Dan saya dipanggil Prabowo, diundang untuk diskusi, oke saya datangin. Jadi nggak ada urusan dengan kantong. kekuasaan dan kantong. Rocky ini menghina. Gitu saya mau terangin. Jadi gini, maksudnya Bukan, dia Bung Rocky menghina adalah gitu. Tapi ketika dia buzzer mengkritik itu tidak ada urusannya dengan isi kantong, tidak ada Iya, tapi urusannya dengan buzzer kekuasaan. istana itu pasti Itu ada. kan satu kategori yang tidak bisa dipakai untuk semuanya. Dia menghina kecerdasan publik. Apabila misalnya saya juga misalnya mendukung Rocky yang mengatakan misalnya kami pernah bersama-sama kan mendukung capres independen. Ya, terus buzzer apa di situ? Terus kemudian pilkada independen kami berhasil. Ya, kami saling mendukung. Kalau kemudian Rocky sekarang mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan di Indonesia. Saya jalankan. Nggak ada masalah. Saya dalam nggak titik bayar itu. Anda buat jadi presiden independen. Anda tidak bayar saya tuh. Tapi Betul. buzzer itu ada anggarannya tuh. Kita Artinya tidak Bung bisa Fajrul, menduga-duga Rocky. artinya Bung Tidak Fajrul, menduga. kalau Bung Fajrul Saya nggak mendukung menduga, Rocky, saya Anda bukan menuduh. buzzer. Kalau begitu Anda laporkan Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja Mau apabila dilaporkan ke siapa? itu, misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Oke, sekarang saya tanya. Majukan Oke, saja. sekarang saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar, Roxy. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu merusak buzzer demokrasi apa apa ini. enggak? Kalau misalnya ada kebijakan Pak Jokowi bahwa kita sama-sama menegakkan disiplin melawan COVID-19. Bukan, Terus itu ada influencer. yang kemudian Bukan soal mendukung. itu. Ada yang You kemudian, cari- terus mau apa? Anda lemah di dalam contoh. Saya ambil contoh yang Contohnya terang. apa? Oke. Saya ngomong deh, saya Contohnya apa? Maksudnya Kamu ingin mengatakan semua yang Membuli orang dan mengorek siapa privasi itu? orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bagaimana Anda juru bicara nggak tahu Kan, isu saya nggak tahu. publik? Gimana? Saya tidak mau menuduh orang itu masalahnya. Mau saya Rocky. sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. pernah. Saya menyebut pada Anda yang juru bicara yang tahu Tidak, tentang isu Rocky. publik. Anda baca Quran enggak? Enggak, saya Oh, enggak. tidak. Saya tidak akan berbicara Oke, anyway, tanpa gini ya. fakta, Gini. tanpa Faktanya ada di data, koran. Bung kemudian Fajrul. dengan tuduhan itu yang merusak demokrasi, Rocky. Buset ini. Gini, ya. maksudnya Ini saudara Fajar ini. Gini, maksudnya Bung Rocky itu adalah kalaupun Anda mendukung Rocky Anda nggak atau mau jawab, kan? itu bukan buzzer karena Anda melakukan itu pada ada kesamaan nilai, tapi Iya. ada orang-orang yang memang dibayar. Yang orang-orang itu kita kan tidak tahu karena kita Saya- benar saya- nggak saya dia tanya. dibayar tidak. Oke, you tidak tahu. Yang saya tanya, dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak? Tuh? Kalau berandai-andai kita tidak bisa, Rocky. Anda takut menjawab? Anda aja yang menyebut. Saya nggak Siapa? menyebut. Anda Saya- nanti akan masuk. Anda misalnya Anda laporkan Saya saja. cuma tanya.
Kalau buzzernya itu Kita ada tidak anggarannya. berandai-andai karena apa yang disampaikan Ospina itu tidak berandai-andai. Emang nggak Dia mungkin berandai-andai? menyebut. Nah kalau kayak begitu kumpulkan nama-nama itu lalu kemudian kalau mereka betul-betul melakukan kan ada jelas secara Kalau gitu hukum saya tanya, Pertanyaan ini saya, memfitnah nih. itu soal hukum. Pertanyaan saya dalam prinsip demokrasi, buzzer itu bagus apa tidak? Itu dia nggak mau jawab. Rocky, Tunggu, you jawab. orang yang terlibat di dalam media sosial itu bebas. Ini Bukan ini soal media pasar sosial, bebas buzzer kok. yang dibayar. Ini pasar bebas. Saya, kalau misalnya Anda bisa membuktikan, kalau misalnya Alvina bisa membuktikan bahwa ada orang yang dibayar untuk menghina orang, memfitnah orang, kemudian mencemarkan nama baik orang, laporkan, biarkan pengadilan yang bertindak. Karena itu Biarkan karena hukum itu yang merusak bertindak. demokrasi. Itu merusak Oke, demokrasi. itu Kalau sebenarnya dia yang merusak sudah jawab. demokrasi, Anda bilang pada presiden, tertibkan buzzer-buzzer istana. Tidak ada. Rocky, kamu Jadi nggak ada buzzer istana? dari tadi Anda Ada selalu nggak buzzer melompat. istana? Semua kamu ini mirip dengan, saya nggak tahu, saya jadi ragu-ragu. Apa? Dengan orang yang selalu menyalahkan ke Pak Jokowi menyalahkan. Padahal urutannya ini belum lengkap, logikanya Tidak ada belum sama lengkap. sekali buzzer istana. Saya Lu kan tidak pernah mengetahui. Tidak ada you nggak buzzernya Pak tahu. Jokowi. Jangan bilang nggak ada, you nggak tahu kan? Saya tidak tahu mengetahui itu Ya harus karena dong. Masa setahu dia saya mengatakan sesuatu yang dia nggak tahu, Bung karena Riki? menurut saya yang Ya udah, namanya kalau you media nggak tahu, sosial itu ngapain? pasar bebas. Saya kenal ada nama seperti Rocky, ada saya dapat segala. Saya ikutin apa yang dia sampaikan. Saya mau tanya tadi Dan saya tidak pernah mengatakan Mbak dia Asvina, kemudian Anda perlu ditangkap. merasa ada dasarnya nggak sih menuduh, bukan menuduh sih, mengatakan bahwa buzzer Pak Jokowi harus menertibkan buzzernya? Ya, pertama kan begini, ada banyak kebijakan-kebijakan yang disupport oleh akun-akun tertentu, begitu ya. Dan kemudian akun itu digaungkan oleh akun bot juga. Jadi kita jangan pura-pura bodoh bahwa semua Ada yang akun memang itu bodoh. bahwa akun itu adalah manusia semua. Tidak. Tapi itu bukannya vice versa bagi mereka yang juga anti, Yang anti Ya, vice versa. anti Pak Jokowi juga melakukan hal yang itu mungkin. sama. Tapi kan kemudian perbedaannya adalah kalau ini disokong oleh pemerintah, itu Anda mengacaukan tidak demokrasi. adil. Demokrasi harusnya Seolah-olah kalau adalah melawan orang- pemerintah boleh Bukan, menjadi itu, kalau lalu melawan kemudian pemerintah. itu Karena menjadi pemerintah lebih adalah bodoh orang yang kita lagi. berikan mandat untuk mengatur negara, itu persoalannya. Itu menjadi Dan lebih Mas bodoh Eko- lagi cara dan- berpikir dan Mas begitu. Eko tadi kemudian melakukan jumping logical fallacy. Saya tidak pernah menuduh Mas Eko atau siapapun menjadi buzzer. Saya cuma bilang secara umum ada buzzer-buzzer yang keterlaluan, dan ini bukan kata saya. Ini kata banyak orang, kata hasil Jangan analisis pakai kata banyak orang. Kita berbicara di depan publik dan ini bisa menjadi konsumsi publik. Pernyataan seperti itu membuat publik Orang ini menjadi adalah suara itu pernyataan masyarakat. bodoh dan sangat Orang-orang bodoh. Orang-orang yang Sebetulnya- sudah menjadi korban, ada orang-orang yang privasinya dibongkar, cuma saya tidak mungkin mengatakan karena itu rahasia klien dengan Ya, korbannya. Mbak Asvina, ini dulu, Bung Eko Kun, tadi Anda pernah disokong nggak oleh Pak Jokowi atau orang-orang sekitar Pak Jokowi untuk Enggak. terus mendukung program-program atau memberangus mereka yang berbeda pendapat dengan istana? Enggak, saya pernah sering bahkan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya enggak sesuai dengan logika Eko saya. saja pernah mengkritik Yang saya kok. Ya kok ya. Iya, saya kritik Pak Fajrul dengan keras karena saya anggap beberapa komentarnya, caranya sebagai juru bicara waktu awal-awal belum pas, saya kritik dengan keras. Terus sekarang Yang sudah pertama. setuju ya. Yang kedua, saya bingung nih sama LBHI. Kemarin ketika Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, pemerintah membatasi internet di Papua karena ada kerusuhan di Papua, YLBHI menggugat pemerintah. Itu kasusnya kerusuhan loh. Sekarang kondisinya lagi ngobrol biasa-biasa saja di media, katakanlah di media sosial, nggak ada kerusuhan, tapi Anda menuding orang yang membela kebijakan pemerintah sebagai buzzer. Logikanya nggak jelas. Kerusuhan. Berarti Mas Eko tidak menerima Gitu. putusan PT UN ya? Itu Iya, pengadilan saya sudah setuju. mengatakan perbuatan Saya atas setuju pemerintah kalau melakukan Anda perbuatan mengatakan itu. bahwa Itu bukan katanya LBHI. semua orang itu Kalau bisa Anda mengikuti mengekspresikan. pengadilan, itu urusan Anda sendiri. Seperti kata Saya Mas setuju. Fajrul, Ketika tapi semua orang jangan bisa jangan Anda tuduhkan bela. kepada kami. Kita negara hukum. Itu persis Saya setuju. kata kami. Ketika Kedua, Anda, kata-kata hukum semua orang yang Anda Gini. dalam konstitusi tidak Bung pernah Eko itu sama Bung pemerintah, Asvina, itu persoalannya. ini maksudnya Bung Eko, teman-teman aktivis LSM ini jangan double standard. Ketika mengatakan soal Papua, Anda menggugat pemerintah. Ini kita lagi bicara
seperti ini, tapi Anda minta pemerintah memberangus. Kan sama aja. Ada yang ditangkap bahwa selama ini teman-teman aktivis LSM yang penting berseberangan dengan pemerintah dan yang kemudian anti pemerintah itu yang dianggap lebih pro demokrasi. Double standar. Karena menurut saya, Tunggu, saya itu ke Mbak Asvina. di media sosial, Bung di media Eko, sosial bukan itu Anda yang saya tanya. batasan- Halo, bukan Anda yang saya tanya. Justru saya ingin menanyakan, ada anggapan bahwa jadi sekarang teman-teman LSM ini double standar. Ya dengar. Ya. Mbak Asvina? Iya, oke. Ini buat saya. Ya. Iya, jadi begini. Kalau mengacu pada putusan pengadilan, pertama yang harus kita ketahui sebenarnya siapa sih yang membuat kerusuhan gitu. Mana sebab dan mana akibatnya, itu persoalannya. Mereka kan melakukan aksi demonstrasi damai untuk meminta tidak ada lagi sikap rasisme kepada masyarakat Papua. Itu persoalannya, dan kemudian aksi massanya dihajar, banyak orang ditangkap dan luka-luka. Dan soal shutdown internet itu sangat berbahaya karena orang-orang jadi tidak bisa berkomunikasi, tidak tahu justru ketika masa keadaan Oke, kerusuhan. langsung to the point aja Mbak Asvina. Ada anggapan juga teman-teman aktivis sekarang ini double standar gitu. Oh ya, saya sudah menjelaskan. Kami tidak ada double standar. Dari dulu kita sudah menentang penghancuran demokrasi, misalnya seperti hate speech dan lain-lain sebelum negara ikut-ikutan dan mengarahkan konsepnya ke arah penodaan. Ya, kebebasan bicara yang diperjuangkan oleh teman-teman LSM kan termasuk juga kebebasan para buzzer. Kenapa kemudian Pak Jokowi atau Presiden Jokowi harus menertibkan buzzer? Bukankah itu bagian dari kebebasan berbicara? Kalau kita lihat kata buzzernya adalah orang yang mendapat pesanan. Jadi bukan pikiran dia sendiri, dia berbicara ketika ada bayaran. Itu persis seperti iklan, begitu ya. Dan kalau kebebasan setiap orang, kalau ada influencer dia mau membela mati-matian gitu ya, karena itu fans, dia jadi fans, ya silakan saja. Yang sedang kita bicarakan adalah buzzer, dan saya tidak pernah mengatakan si ini si itu menjadi buzzer. Justru orang-orang itu yang mungkin merasa tiba-tiba tersinggung melakukan balasan-balasan gitu. Saya nggak pernah menyebutkan nama sama sekali. Ya, Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu. Tapi dipelihara itu soalnya kan. Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Wih, kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di-brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama buzzer. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan-hadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu terjadi. Kemudian saya mau bantah juga ya. Apa yang mau dibantah Tadi itu? saya ingin membantah sini. Asvina? Tidak benar pemerintah yang menjalankan praktik politik rasisme. Karena kan kejadian itu kan dari Surabaya itu tidak pernah. Itu bukan kebijakan politik dari pemerintah. Jangan dengan suka menuduh. Anda ini kan senang banget ini membuat kesimpulan yang melompat. Kalau sudah begini ini pasti negara. Pelakunya sudah ditangkap. Orang-orangnya sudah ditangkap. Bukan sama sekali. Bahkan Presiden mengatakan orang kita diperintahkan secara konstitusional kok bahwa negeri ini adalah negeri semua orang. Padahal Bang Fajrul Tanpa suku, agama, ras. Anda keliru. Dan Anda berbahaya kalau menyampaikan bahwa politik pemerintah rasisme, Anda salah. Padahal dan Anda bisa menjadi buzzer. Apakah Anda bersalah karena Anda ditangkap dan ditahan oleh rezim Orde Baru? Saya bertanya kepada Bang Fajrul. Saya bukan rasisme Anda kan? Salah nggak kalau pengadilan Karena itu, karena pada waktu itu memang rezimnya kan anti demokrasi. Berarti Anda mengatakan otoriter. bahwa tidak ada kesalahan penegakan hukum pada masa ini? Kenapa? Berarti Anda mau mengatakan pada masa sekarang ini tidak ada kesalahan penegakan hukum sama sekali. Sehingga semua orang yang ditangkap, ditahan, dipenjara pasti bersalah. Begitu kan maksudnya?
Loh, lihat aja apa yang terjadi di pengadilan. Dan banyak sekali kasus Memang salah tangkap dan sudah dibebaskan. Anda aja ya, Anda bisa bicara bebas nih, Rocky bicara bebas, saya melayani Anda jangan berharap Gini, dulu saya orang-orang potong dulu dari bentar Orde ya, Baru Saudara Fajrul mau ya. melayani Kita akan Anda, lanjutkan mau ini. melayani Nggak Rocky. gini. Jangan harap baru bicara saja sudah hilang. Berapa banyak teman kita yang hilang? Gini, Saya ya. dibuang sampai Nusa Kambangan. Tapi kan Ya, you kita nggak- dulu you nggak bersama bisa apologetik begitu. dengan Rocky Nggak, tetap salah. membela prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang membuat kita mau bergerak terangin nih. di masa Orde Baru. Oke. Dan itu yang membuat kita satu hati sekarang terus menegakkan demokrasi. Anda, Rocky, saya, Uceng, segala macam. Ya, Semua udah. orang. Oke, Bung Rocky, saya mau ngucapin terima kasih buat Mbak Afsina sama Bung Eko tadi karena kita tadi menambah perspektif soal buzzer, apakah itu menodai atau merusak demokrasi. Terima kasih Bung Eko, Mbak Afsina. Oke. Terima Kami kasih. kembali sesaat lagi.